Selamat pagi anak-anak kami. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Saya Ramles Ayatman Sombing akan memulai pelajaran fisika tentang mikrometerskop. Baiklah anak-anak kami, untuk pelajaran mikrometerskop ada baiknya anak-anak kami mengetahui gambar mikrometerskop. Mikrometerskop gambarnya adalah seperti ini. Kita buat sebagai judul keterangan gambar. Pada gambar mikrometerskop ada yang disebut landasan, yang ini landasan. Kemudian ada benda tipis yang merupakan benda yang akan diukur, misalnya seperti sebuah seng. Kemudian ada sumbu, sumbu ini bisa bergerak bebas untuk menjepit benda yang akan diukur. Kemudian ada skala Nonius, ini skala Nonius yang ditunjukkan gambar ini. Skala Nonius ini ada nilai angka yang satuannya milimeter. Di skala utama akan kita perhatikan seperti ini. Kemudian ada hulu, kemudian ada resat. Baiklah, kalau misalnya ada sebuah seng yang akan kita ukur, benda ini benda tipis, kita akan melihat hulu kita klik, maka benda penjepit ini akan bergerak menuju landasan. Kemudian kita anggap sebuah benda yang akan kita ukur, perhatikan anak kami, dia akan turun, kemudian hulu akan kita klik, maka benda akan terjepit. Otomatis pada skala Nonius akan terjadi perubahan angka. Pada skala utama juga akan terjadi perubahan angka sesuai dengan ketebalan benda ini yang akan kita ukur. Kemudian kita reset. Kita perhatikan resetnya ini sudah terkunci, maka nilai pada skala Nonius dan skala utama akan terjadi sebuah perubahan. Maka kalau kita lihat hasil yang sebenarnya, pada skala utama ini ada nilai 1, 2, 3, 4, 4,5. Nah, kemudian di 4,5 ini ada angka 30, 20, 25, 30, dan 35. Cara memecah skala utama dan skala Nonius, perhatikan skala utama ini sebesar 4,5 yang lingkar merah. Kemudian di skala putar atau skala Nonius akan terjadi perubahan, yaitu sebesar 25, 26, 27, 27,5 seperti yang ditunjukkan pada angka merah. Ini harus kita tukar ke dalam bentuk milimeter karena satuannya ini masih dalam bentuk satuan sentimeter. Maka akan diperoleh 0,275 mm. Hasil pengukuran benda tipis ini yaitu nilai skala utama ditambah nilai skala putar. Pada skala utama diperoleh nilai 4,5 mm. Yang ini skala Nonius 0,275 mm. Maka hasil pengukuran seng tersebut adalah 4,775 mm. Inilah hasil pengukuran seng yang dilakukan oleh mikrometerskop. Jadi anak-anak kami, kalau ketebalan seng itu diukur dalam satuan milimeter, makanya kalau orang tua mau membangun rumah, kemudian mereka membeli seng, tentu orang tua bilang, yang berapa mili Pak? Ada yang macam-macam, ada yang 0,25 mm, ada yang 0,30, ada yang 0,34, ada yang 0,38, ada yang 0,40 mm. Itu berkat adanya perhitungan di dalam mikrometerskop. Oleh sebab itu kepada seluruh anak kami,
setelah menonton hasil presentasi ini, diharapkan anak-anak kami dapat mengerjakan soal-soal yang dimasukkan ke dalam ruang classroom untuk dikerjakan. Maka hasil pekerjaan anak kami akan secara otomatis diperiksa oleh sistem, maka nilai yang dikeluarkan oleh sistem akan kita kembalikan kepada anak-anak kami. Sebagai referensi kepada anak-anak kami untuk bisa belajar lebih giat di rumah, di dalam mempelajari alat-alat ukur seperti jangka sorong yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan juga dengan mistar, dan juga dengan neraca atau timbangan, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, belajarlah di rumah dengan baik selama pandemi ini. Maka anak-anak kami akan bisa berhasil. Tanpa belajar, maka kesuksesan tidak akan pernah bisa dicapai. Oleh sebab itu, semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda mengetahui, maka semakin banyak pula Anda yang belum kita ketahui. Oleh sebab itu, kepada anak-anak kami, belajarlah dengan baik di rumah, maka kesuksesan itu akan berpihak kepada Anda. Belajar demi masa depan. Merdeka belajar itu adalah sangat penting buat Anda semua untuk masa depanmu. Demikian disampaikan kepada seluruh anak kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain waktu yang akan datang sesuai dengan hasil roster yang kita perbuat nantinya. Demikian disampaikan. Selamat siang dan sukses selalu. Terima kasih.